penjelasan tentang sesuatu itu, yang lebih tepat adalah yang lebih pendek dan lebih sederhana. Kalau ada penjelasan misalnya tentang sesuatu atau uraian tentang satu kebaikan misalnya, ini isinya sama sih, misalnya ada buku A sama buku B. Yang buku A itu panjang lebar bertele-tele, sementara yang buku B ini pendek saja, hanya 1-2 kalimat saja. Wah, ternyata yang pendek 1-2 kalimat ini, kata Okham, biasanya ini yang lebih benar dibandingkan yang bulat bertele-tele. Kita kan sering begitu. Kalau kita benar itu biasanya ngomongnya pendek, ya atau tidak, ya, tidak, dan sebagainya. Tapi begitu kita ada salah, itu biasanya kita bulat. Masih ada tapinya, ada namunnya, masih ada meskipun demikiannya, masih ada macam-macam panjang. Biasanya tambah bulat itu biasanya kemungkinan salah dibandingkan yang lebih singkat. Jadi yang asumsinya paling sedikit, mudahnya begitu. Nah, model petata petitih ini juga begitu. Jadi hanya singkat, hanya 1 kalimat, 1 kalimat. Oke, di antara kiai-kiai tempat saya mondok dulu, ada yang kalau beliau ini khutbah Jumat itu pendek sekali. Biasanya hanya 1-2 kalimat terus selesai. Beda dengan yang hari ini sering saya alami, kan khutbah Jumat itu sampai setengah jam, kadang lebih. Tapi beliau ini hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Misalnya, saudara-saudara sebagai sesama muslim, tolong jangan saling menyakiti, jangan berkata-kata yang mencederai hati teman kita, saudara kita. Sudah selesai, terus barakallahu li wa lakum. Ini kan rasanya khutbah kok pendek sekali. Tapi justru dengan pendek sekali ini orang terkesan. Sampai pulang kita masih ingat tadi itu dipesan ini loh sama Pak Yai waktu khutbah Jumat. Dibandingkan yang khutbahnya panjang bertele-tele sampai setengah jam, biasanya terus kita ngantuk. Jadi pulangnya ya enggak dapat apa-apa akhirnya. Tadi ngomong apa ya enggak jelas. Nah ini, maka menurut saya gaya petata petitih ini, gaya wewekas dan lipat-lipat yang pendek-pendek seperti ini penting kita kembangkan untuk kita biar tidak terlalu banyak omong. Kayak saya ini bahas sampai 2 jam lebih, ini mungkin ya agak tidak terlalu efektif juga. Ada penelitian yang menyatakan bahwa dari penyampaian materi sekitar 1 jam itu paling yang masuk hanya 10 menitnya yang membekas, tapi sisanya biasanya hilang. Ya syukur, alhamdulillah hari ini ada rekaman-rekaman, ada YouTube, jadi bisa diulang. Coba ngomong langsung yang tidak ada rekamannya, tidak ada rekodnya, itu kalau teman-teman saya tanya tadi ustadznya bilang apa, ngomong apa, mungkin ya memang hanya sisa 10% itu. Baik, nah sekarang saatnya kita mulai membahas petata petitih, wewekas dan lipat-lipat ini. Ada banyak isinya, cuma ini saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin urutannya tidak terlalu tertib, tapi memang bisa dipahami per kalimatnya. Ini beda-beda maksudnya. Jadi tiap poin itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Kita mulai ya. Yang pertama, ini yang paling masyhur. Yang pertama ini ditulis di mana-mana. Kalau teman-teman nanti berkunjung ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati akan banyak melihat kalimat ini ditempelkan. Yaitu, ini sebelum saya baca ya, saya pamit dulu, minta maaf ini pada teman-teman yang mungkin dari Cirebon atau dari Jawa Barat, atau mungkin juga teman-teman Jawa. Kalau saya tidak terlalu fasih, tidak, tajwidnya juga masih kacau balau kalau membaca kalimat-kalimat dalam bahasa ini. Jadi ya nanti saya baca apa adanya, semoga teman-teman maklum. Yang penting fokus pada maksudnya. Ini saya hanya ngutip saja dari berbagai sumber. Yang pertama,
Insun titip tajuk lan fakir miskin. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku menitipkan tajuk. Tajuk itu musola, langgar, tempat sholat. Lan fakir miskin. Dan fakir miskin. Jadi ini biasanya disebut paling awal sebagai pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maksudnya beliau untuk urusan agama titip tajuk. Tolong ramaikan masjid, musola, langgar. Jadi mungkin ini maksudnya ya jangan sampai langgar, musola, tajuk itu sepi. Sepinya langgar, musola, masjid adalah salah satu indikator semangat dan gairah beragamanya orang-orang mulai susut, mulai surut. Yo kalau bisa bahkan masjid, musola itu tidak hanya jadi pusat peribadatan, tapi juga kalau mungkin jadi pusat intelektual, jadi pusat budaya, pusat pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti zaman Nabi itu kan, Nabi itu waktu di Madinah, masjid itu ya jadi pusat macam-macam, selalu ramai. Jadi yang pertama itu yang dititipkan. Jadi Kanjeng Sunan pesen ya tajuknya dijaga. Selama tajuk ini ramai, masih banyak aktivitas di situ, berarti menunjukkan orang masih setia, masih komitmen dengan agamanya. Kemudian juga beliau titip fakir miskin. Ini semacam clue-nya, keyword-nya. Kalau urusan ke atas hubungan dengan Allah itu tajuk. Kalau urusan sesama, ini tolong lebih perhatikan fakir miskin, para du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Mereka ini perlu perhatian lebih dari kita. Atau kalau pakai petata petitih ini mereka dititipkan oleh Kanjeng Sunan pada kita. Jadi perhatian kita kepada fakir miskin itu menunjukkan bahwa kita sedang serius menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Sementara perhatian kita kepada tajuk musola, masjid adalah isyarat simbol bahwa kita ini menetapi amanat Allah sebagai hambanya. Jadi tajuk itu simbol vertikal, tempat kita menuju Allah, dekat dengan Allah, dan fakir miskin adalah simbol horizontal, pemenuhan amanat kekhalifahan, bahwa di antara yang diamanatkan yang harus kita tuntaskan di muka bumi ini adalah fakir dan miskin. Jadi ini oleh Kanjeng Sunan digunakan dua simbol, yaitu tajuk dan fakir miskin. Kemudian selanjutnya masih dalam petatah petitih, yen sembayang kungsi pucuke panah, yen puasa den kungsi tetaling gandewa. Nah, ini kurang lebih artinya begini. Kalau sedang sholat, jadilah seperti anak panah. Kalau sedang puasa, jadilah seperti talinya gandewa. Gandewa itu maksudnya busur panah. Ini isyarat bahwa sholat itu kan kita sedang tegak berdiri menegakkan agama. Ini anak panah itu kan kuat, kokoh, dan melesat cepat. Ini kan cirinya anak panah. Kalau kita sholat seperti anak panah, tegak, kokoh, kuat. Jangan belok-belok, jangan lemes, jangan loyo, harus semangat terus, kokoh, kuat. Seperti ujungnya anak panah. Karena sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Maka kita harus kokoh, tegak, berdiri.
sebagai simbol tegaknya agama. Jadi maka sholat kita harus serius. Lanjutannya, kalau kita puasa, kita seperti tali panah. Tali panah itu lentur, ditarik ke belakang, dipakai untuk mengarahkan anak panah. Maksudnya apa? Puasa itu kan rahasianya pengendalian diri. Simbol anak panah ini kan simbol keuletan dan pengendalian. Jadi semoga puasa itu membuahkan pengendalian diri. Jadi puasalah dengan cara seperti talinya busur panah, berarti puasalah dengan pengendalian diri yang kuat. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu mengendalikan diri, ya kehilangan makna dan rahasia puasa. Menjalankan sholat tapi suka-suka, sak seneng-senengnya sendiri, tidak peduli apakah sholatku ini berkualitas atau tidak, berarti sholatnya tidak serius, tidak tegak. Itu berarti bukan sholat yang seperti anak panah. Jadi sholatlah seperti anak panah dan puasalah seperti tali busur panah. Ini pesan paling dasar. Jadi setelah pesan tajuk dan fakir miskin, beliau juga pesan jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tidak hanya itu, sekaligus kualitasnya. Sholat seperti ujung anak panah, seperti anak panah, dan puasa seperti tali busur panah. Kemudian selanjutnya ibadah kang tetep. Ibadah kang tetep itu berarti istiqomah lah. Ini pesan yang sering saya sampaikan ya, pesan istiqomah. Istiqomah itu berarti terus menerus, apapun yang dirasakan tidak berhenti. Pak, saya kok belum merasakan indahnya sholat ya Pak, saya kok belum merasakan enaknya khusyuk, saya kok belum merasakan ikhlasnya berbagi dan lain sebagainya. Tidak masalah, jalan saja terus. Mungkin di antara godaan-godaan, ujian-ujian demi kesempurnaan amal kita itu perjuangan batin kita ini. Nah, semoga kita tidak kemudian berhenti, tapi terus jalan. Ibadah kang tetap. Apapun yang dirasakan, apapun yang terjadi, apapun hambatannya, mungkin dari hati kita sendiri atau dari pikiran kita sendiri, yang penting kita tahu bahwa itu amal kebaikan, jalan saja. Nah, itu makna ibadah kang tetap. Pak, saya kok ragu, jangan-jangan sholat saya ini hanya formalitas belaka. Jangan-jangan puasa saya ini hanya dapat lapar dan hausnya. Tidak apa-apa, lanjutkan puasa, lanjutkan sholat. Paling tidak sudah jelas bahwa puasa itu satu kebaikan, bahwa puasa itu satu kebenaran. Sholat juga begitu. Nanti pelan-pelan disempurnakan. Caranya bisa sempurna, ibadah kang tetap. Istiqomah. Kemudian ada lagi pesan wedya ing Allah. Jadi takutlah kepada Allah. Ini kualitas yang kita semua sebenarnya sudah tahu, bahwa orang yang dekat dengan Allah itu cirinya antara lain takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu pasti hidupnya terjaga. Orang yang sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, karena tidak mungkin ada ruang, tidak mungkin ada waktu yang di situ Allah tidak awas, tidak ngerti tentang kita. Maka kualitas takut pada Allah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak mungkin di ruang apapun, di waktu apapun, Allah tidak ada dan tidak melihat perbuatanku. Jadi wedya ing Allah. Ini seolah-olah sangat sederhana, tapi melaksanakannya tidak sederhana. Boleh nanti ini kalimat ini ditulis besar-besar di kamarnya teman-teman itu.
kasih tulisan wedi ing Allah. Nah, jadi kalau tiba-tiba kok sendirian di kamar kemudian pegang HP ingin buka yang aneh-aneh, begitu nongak sedikit ada tulisan wedi ing Allah. Nah, terus tidak jadi, terus wah ya ini salah dosa, Allah mesti melihat. Atau begitu ada orang maki-maki di medsos, kita panas ingin balas, begitu ingin balas ada tulisan wedi ing Allah. Nggak jadi sudah. Khawatir nanti Allah pasti tahu ini ternyata aku ndak ada beda dengan mereka. Mulutku dan mulut mereka sama-sama jeleknya. Nah, ini bisa jadi rem rasa takut kita kepada Allah. Kemudian manah dan syukur ing Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini salah satu akhlak yang mulia yang bisa jadi sumber kebahagiaan, bisa jadi sumber kenyamanan hidup kita, tapi sering kita lupakan, yaitu syukur. Kita itu lebih suka melihat hal-hal yang negatif dari apapun yang sedang kita alami. Bahkan sekiranya yang negatif itu padahal satu kenikmatan, tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur karena melihat sisi negatifnya. Alhamdulillah sudah lulus, sudah wisuda. Lah tapi setelah wisuda ini mau apa? Akhirnya malah sedih. Mikir mau apa setelah wisuda itu membuat kita sedih, terus lupa bahwa kita sudah dapat nikmat wisuda. Alhamdulillah sudah diberi kesembuhan oleh Allah dari sakitku ini. Tapi habis uang banyak ini, saya tidak tahu nanti mengembalikan utangnya dari mana ini. Kita lupa dengan nikmat kesehatan itu karena perhatian kita didistraksi, disibukkan oleh aspek negatifnya. Karena mungkin kemarin kita untuk berobat banyak utang kemana-mana. Nah, banyak kita setiap hari itu seperti ini. Sudah diberi nikmat yang luar biasa, kita ambil sudut negatifnya.